warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Reviani, mahasiswa dari program B19, akan membuat video tentang pemeriksaan fisik neonatus dan penilaian ekterik. Sebelum kita melakukan tindakan, sebaiknya kita mempersiapkan alat terlebih dahulu, lalu kita cuci tangan 6 langkah. Lalu kita pakai handphone. Baiklah, pemeriksaan yang pertama yaitu kita melakukan penilaian APGAR score. APGAR score dinilai yaitu pada menit pertama bayi lahir. Pertama kita buka dulu bedong bayi, lalu penilaian APGAR score dimulai dari yang pertama itu menilai warna kulit bayi. Bila ditemukan warna kulit bayi merah keseluruhan, itu diberi nilai 2. Bila ditemukan tubuh bayi berwarna merah tetapi ekstremitas berwarna biru, itu diberi nilai 1. Dan bila ditemukan warna kulit bayi itu pucat, itu diberi nilai 0. Selanjutnya yaitu frekuensi jantung bayi, yaitu kita bisa meraba nadi radialis bayi. Bila tidak teraba nadi, itu kita beri nilai 0. Bila didapat kurang dari 100, diberi nilai 1. Dan bila didapat lebih dari 100, diberi nilai 2. Selanjutnya yaitu kita menilai refleks terhadap rangsangan pada bayi, yaitu dengan melihat bila bayi diberi rangsangan, bayi menangis dengan kuat, itu diberi nilai 2. Bila bayi diberi rangsangan tetapi dia hanya merintih, itu diberi nilai 1. Dan bila bayi tidak berespon, itu diberi nilai 0. Selanjutnya itu kita melihat aktivitas tonus otot bayi. Bila bayi bergerak dengan aktif, kita beri nilai 2. Bila bayi bergeraknya lemah, itu kita beri nilai 1. Dan bila bayi tidak bergerak sama sekali, itu diberi nilai 0. Selanjutnya yaitu kita menilai respiratori pada bayi. Kita lihat pernafasan pada dinding dada bayi. Bila kita temukan pernafasan bayinya baik dan teratur, itu diberi nilai 2. Bila dilihat pernafasan bayinya lemah dan tidak teratur, diberi nilai 1. Dan bila bayi tampak tidak bernafas, itu diberi nilai 0. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan fisik pada bayi. Yang pertama, kita ukur dulu berat bayi. Ukur bayi di atas timbangan. Lalu kita lihat hasilnya. Normalnya berat bayi ini didapat 2,5 sampai 4 kg. Selanjutnya kita akan mengukur panjang bayi. Ukur panjang bayi dari kepala sampai ke tumit. Normalnya panjang bayi itu 48 sampai 53 cm. Selanjutnya kita memeriksa lingkar kepala bayi. Sampai ke atas alis. Normalnya lingkar kepala bayi itu 33 sampai 37 cm. Selanjutnya kita memeriksa lingkar dada bayi. Kita ukur sampai ke atas puting bayi. Normalnya lingkar dada itu 30 sampai 33 cm. Selanjutnya kita ukur lingkar perut. Biasanya lingkar perut dan lingkar dada itu ukurannya sama. Kita ukur sampai ke atas umbilikus. Selanjutnya kita ukur CTV bayi. Yang pertama yaitu kita cek suhu bayi. Normalnya suhu bayi itu 36,5 sampai 37,5. Selanjutnya kita lihat pernafasan bayi.
dengan melihat pergerakan dinding dada. Normalnya pernafasan bayi itu 40-60 kali per menit. Selanjutnya kita periksa nadi bayi dengan meraba nadi radialisnya. Normalnya didapatkan 140-160 kali per menit. Selanjutnya kita bisa ukur tekanan darah bayi sesuai dengan ukuran manset di ekstremitas. Lalu kita melakukan pemeriksaan fisik, yaitu yang pertama dari warna keseluruhan kulit bayi. Bila didapat biasanya normalnya warna kulit bayi itu merah muda. Lalu kita lihat apakah bayi ada petechi di seluruh tubuhnya. Lalu apakah ada vernik kaniosa seperti lemak-lemak seperti keju di daerah-daerah lipatan. Lalu apakah ada lanugo seperti bulu-bulu halus. Selanjutnya itu kita periksa kepala, palpasi kulit kepala bayi. Kita juga bisa lihat kaput succedaneumnya. Lalu kita palpasi sutura bayi, apakah sutura sudah teraba atau tidak menyatu. Selanjutnya kita periksa mata bayi. Kita lihat bagaimana letak mata bayi, apakah simetris atau tidak, bagaimana bentuk matanya, lalu kita lihat ukurannya simetris atau tidak antara kiri dan kanan. Lalu kita lihat apakah ada kotoran pada kepala bayi. Selanjutnya kita lihat hidung. Hidung itu kita lihat bentuk hidungnya, letak hidungnya apakah simetris atau tidak, terus bagaimana kepatenan nafasnya dan bagaimana konfigurasi tulang hidungnya. Lalu selanjutnya kita lihat telinga, bagaimana ukuran dan letak telinganya, daun telinganya. Lalu kita bisa lihat kartilagonya. Lalu kita bisa juga cek pendengaran dengan ini, antara telinga kiri dan kanan. Selanjutnya kita melihat mulut bayi. Kita bisa lihat bagaimana apakah ada palatumnya, lalu bagaimana letak bentuk bibir bayi, pergerakan lidah bayi, dan jumlah saliva pada bayi. Lalu selanjutnya kita periksa leher. Leher itu kita inspeksi dan palpasi leher bayi. Lalu kita lihat apakah tulang lehernya itu normal atau tidak. Lalu selanjutnya pemeriksaan dada. Kita bisa lihat inspeksi dan palpasi dada. Yang pertama kita inspeksi dulu pergerakan dinding dadanya, apakah simetris antara kiri dan kanan. Lalu kita lihat pergerakan dinding dadanya saat bernafas. Lalu kita bisa juga auskultasi pernapasannya. Di bagian apital jantung, normal pernapasannya 40-60 kali per menit. Selanjutnya kita pemeriksaan abdomen, yaitu kita lihat bagaimana bentuk abdomen bayi. Lalu kita bisa lihat juga bagaimana keadaan tali pusat bayi pada saat baru lahir. Lalu selanjutnya kita bisa melihat apakah ada mekonium pada bayi, apakah ada distensi abdomen atau tidaknya. Selanjutnya kita turun ke genitalia. Yang pertama kita lihat dulu, kita inspeksi dulu genitalia pada bayi perempuan. Kita lihat apakah labia majoranya sudah menutupi labia minora. Lalu kita periksa lubang uretra bayi. Lalu kita lihat apakah lubang uretra itu menyatu dengan lubang vaginanya atau tidak. Kalau laki-laki kita lihat bagaimana bentuk penis bayi, apakah ada hipospedia atau epispadianya. Lalu kita lihat skrotumnya dan testisnya apakah sudah turun atau tidak. Selanjutnya ekstremitas. Kita lihat inspeksi ekstremitas bayi, apakah geraknya atau tidak. Terus kita lihat kepatenan sendinya dan juga jumlah jari-jari pada bayi. Selanjutnya kita lihat punggung. Kita bisa melihat inspeksi dan palpasi punggung bayi, apakah ada kelainan kongenital atau kita temukan spina bifida pada punggung bayi. Selanjutnya kita bisa terakhir kita bisa lihat anus, bagaimana apakah ada mekoniumnya atau apakah bayi mengalami apakah bayi memiliki anus atau tidak, atau atresia ani. Selanjutnya pemeriksaan refleks pada bayi.
Yang pertama, pemeriksaan refleks menghisap. Menghisap itu kita dengan cara kita sentuh bibir bayi. Normalnya bayi akan mencari tempat stimulus tersebut. Lalu yang kedua, refleks menelan. Kita lihat bisa kita beri bayi minum atau bisa kita lihat pada saat bayi menyusu apakah bayi terdapat tersedak atau batuk atau muntah. Lalu selanjutnya menjulurkan lidah. Kita bisa menyentuh lidah bayi, bisa juga dengan menggunakan kasa kita tekan ujung lidahnya. Biasanya bayi akan menjulurkan lidahnya keluar. Selanjutnya kita periksa refleks glabelar pada bayi, yaitu dengan cara mengetuk dahi di antara alis. Normalnya bayi akan mengedip. Selanjutnya tonic neck, yaitu pada saat bayi tertidur kita akan menahan pipi dahi sebelah. Normalnya bayi akan menghadap ke sisi ke sebelahnya. Lalu refleks menggenggam, dengan cara kita meletakkan jari kita di telapak tangan bayi. Normalnya bayi akan menggenggam tangan kita. Lalu selanjutnya yaitu refleks moro. Refleks moro itu yaitu gendong bayi dengan setengah duduk, lalu kita letakkan secara perlahan. Normalnya bayi akan terkejut dan tangannya berbentuk huruf C seperti ini. Selanjutnya kita akan melihat refleks terkejut, yaitu dengan cara menepuk tangan dengan nyaring. Normalnya lengan akan abduksi disertai fleksi pada siku. Selanjutnya yaitu refleks merangkak. Kita selangkupkan bayi secara perlahan. Normalnya bayi akan mencoba merangkak. Selanjutnya refleks melangkah, yaitu dengan menegakkan bayi. Normalnya bayi akan mencoba melangkah seperti berjalan. Itulah pemeriksaan bayi. Lupa satu lagi, yaitu pemeriksaan Babinski, yaitu dengan cara kita letakkan jari dan gerakkan dari tumit sampai ke atas jari-jari. Normalnya ibu jari akan hiperekstensi dan jarinya dorsofleksi. Selanjutnya yaitu penilaian ikterik atau Kramer pada bayi, yaitu kita lihat ikterus atau kuning bayi dari kepala sampai leher, yaitu nilai 1. Lalu biasanya itu didapatkan nilai bilirubinnya 5-7 mg. Terus apabila kita menemukan ikterus pada bayi dari kepala sampai dada atau umbilikus, didapatkan Kramer 2, itu dinamakan Kramer 2 dengan nilai bilirubinnya itu 7-10 mg. Lalu bila ikteriknya dari kepala sampai ke tumit, bila ikteriknya didapatkan dari kepala sampai lutut, itu didapatkan Kramer 4, terus dengan nilai bilirubinnya 13-17 mg. Lalu bila kita dapatkan ikterik keseluruhan sampai ke telapak kaki dan telapak tangan, itu didapatkan nilai 5, yaitu dengan ikteriknya yaitu lebih dari 17 mg. Sekian video dari pemeriksaan fisik neonatus dan penilaian ikterik pada bayi. Setelah itu, setelah melakukan tindakan, kita lepaskan handspoon dan kita cuci tangan. Lalu kita rapikan bayi kembali dan beri ke orang tuanya. Sekian video dari saya. Apabila ada salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.